Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena kami boleh mengutarakan isi hati kami melalui pujian barusan, bahwa keberadaan kami di tempat ini adalah untuk memberi diri kami inilah persembahan kepadamu. Kami menyadari bahwa kami punya banyak kekurangan, tetapi kami juga bersyukur Engkau tidak menolak persembahan yang diberikan dengan hati yang jujur, tulus, dan penuh sukacita kerelaan. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menuntun kami. Sebentar kami masuk untuk mendengar lebih jauh lagi, masuk ke dalam keintiman yang luar biasa melalui firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami untuk menangkap apa yang ingin Engkau berikan. Bahkan Engkau mengizinkan kami mengalami Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dengar seluruh doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur Tuhan mengutus hambanya Pendeta Budian Tolim di tengah-tengah kita. Pendeta Budian Tolim sebelum dipanggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu adalah seorang yang bergerak di IT, mempunyai background IT, lalu kemudian dipanggil Tuhan melayani sepenuh waktu di gereja pada tahun 2004 hingga 2017, melayani sebagai hamba Tuhan di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Dan kemudian Tuhan juga memberikan dia kesempatan untuk mendalami pendidikan teologis di Amerika, master dan doktornya juga ada di Amerika, diambil dari Amerika. Dan setelah itu pada tahun 2017 mulai bergabung dengan staf jajaran dosen di STTRI Jakarta hingga saat ini. Dan di tengah-tengah kita juga hadir Semu Penginjili di Asia yang juga adalah doktor di bidang worship, di bidang ibadah. Silakan berdiri Semu, kita menyambut bersama-sama. Baik, waktu selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Lim Juna. Saudara nih Bapak Ibu, saya juga Lim, ya, dari Mama ya, nama Lim itu dari Mama. Nah, selamat hari Minggu, Happy Sunday Bapak Ibu saudari semua dan juga anak-anak semua. Happy Sunday. Happy Sunday. Tadi kita udah dengar daripada rekan-rekan kita yang melayani di depan ini ya, semuanya keluarga ya. Kenapa kita mengatakan selamat hari Minggu? Kenapa hari Minggu mesti diselamatin? Maaf ya, bahasa Jakarta. Diselamatin ya. Kenapa hari Minggu mesti diselamatin? Tadi Bapak Ibu dengar di depan anak-anak ngomong apa? Kenapa kita ngomong selamat hari Minggu? Kenapa? Bapak Ibu boleh jawab kok, boleh jawab. Ya boleh jawab. Kenapa? Kristus bangkit di hari Minggu. Jadi sebenarnya Paskah itu setiap hari Minggu. Ada Paskah-Paskah kecil. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, pertanyaan perenungan kita hari ini adalah seperti yang Anda lihat di slide ya. Slide-nya bisa dikeluarkan. Bagaimana mengalami Allah dalam ibadah bersama. Saya cukup yakin mayoritas jemaat mau mengalami Allah setiap kali Anda ibadah bersama. Amin. Betul ya, mau mengalami ya. Semoga apa yang sudah terjadi sampai di menit ini, Anda sudah mengalami Allah lewat pujian, lewat firman yang dibacakan dan seterusnya. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, ini mungkin karena kecil gitu, saya nggak gitu kelihatan. Adik-adik sekolah minggu boleh saya lihat ya, tangannya coba diangkat. Saya pengen tahu adik-adik sekolah minggu di mana. Adik-adik duduk sama orang tua, betul ya? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu saya terkasih dan juga adik-adik, termasuk remaja, pemuda-pemudi, pengen gak sih ngalamin Tuhan di dalam ibadah bersama? Pengen gak? Gak ada yang ngangguk nih. Saya gak ngelihat ada yang ngangguk nih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu setiap hari Minggu sama adik-adik semua mau ngapain di sini? Ya, saya asumsi deh. Saya asumsi Anda sebenarnya pengen mengalami Allah
ya, tetapi malu-malu jawabnya dan gak biasa ditanya udah gitu disuruh jawab ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih, saya biasa memang kalau khotbah ini tanya jawab kayak begini, maklum dosen ya. Jadi pendeta Roni Samuel juga mahasiswa kami ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kalau Anda ingin betul-betul mengalami Allah, mari keluarkan tangan Anda, bikin simbol ini. Kalau Anda pengen betul-betul mengalami Allah, coba keluarkan simbol tangan ini. Jangan dibuka, tutup. Jempolnya nggak boleh dibuka, tutup. Ya, ini artinya adalah shalom. Ya, jadi artinya adalah damai sejahtera Allah Tritunggal untuk kamu. Ya, tapi nggak perlu begini-begini gitu ya. Jadi ini artinya shalom. Jadi sebenarnya kita punya gestur Kristen. Ini sumbernya dari gereja abad mula-mula kurang lebih abad 2, abad 3. Jadi setiap kali orang Kristen ketemu di luar gereja, jangan begini lagi ya. Karena ini kan karena Pak Jokowi sering begini kan, namaste gitu kan. Ini lebih banyak, saya dulu sembahyang agama Buddha, saya sembahyang begini. Kita punya simbol Kristen ya. Ini artinya shalom. Nah Bapak Ibu, saya lihat nggak semuanya keluarin tangan ya. Yang Anda yang tidak keluarin tangannya, Anda nggak bisa mengalami begini, ya. Coba deh sekarang semua berdiri, Bapak Ibu. Semuanya begini ke kanan kiri, depan belakang Anda. Shalom, shalom begitu. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Jadi gestur simbolis ini makin kita alami, kita hayati arti dan maknanya ketika kita gunakan. Ketika kita melakukan simbol jari yang sederhana ini, kita makin mengalami shalom ya buat kamu. Nah buat Bapak Ibu yang senior, kalau tadi agak susah, jangan-jangan mesti ke dokter tulang. Karena mungkin ada yang kaku gitu ya tangannya, jangan-jangan ada sesuatu yang perlu diperiksa. Nah Bapak Ibu saya terkasih, bagaimana kita bisa mengalami Allah dalam kebaktian bersama tiap minggu. Mengalami Allah sebenarnya bukan sesuatu yang sangat sulit jauh di atas langit. Bukan sesuatu yang sangat sulit karena dalam sekali di bawah lautan, bukan. Kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan Allah mau kita mengalami dirinya. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan kita. Tapi untuk bisa mengalami Allah, kita perlu menyediakan diri, waktu, energi, untuk mau berelasi dengan Tuhan Allah yang tidak kita bisa lihat itu. Nah banyak sekali orang-orang Kristen dan para pimpinan gereja yang mereduksi arti mengalami Allah dalam ibadah hanya sebatas esensi atau aksi menyanyi. Kalau nyanyinya nggak asik, seolah-olah kita nggak mengalami Allah. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, ini banyak terjadi dalam gereja tradisional yang berusaha untuk menjadi kontemporer. Karena di dalam ibadah kontemporer, nyanyian dan musiknya itu begitu luar biasa. Kalau tidak ada nyanyi, seakan-akan kita nggak bisa mengalami Allah. Kalau tidak ada nyanyi yang sampai, wah puji Tuhan, luar biasa. Seolah-olah Allah tidak ada di situ. Jadi banyak sekali gereja, orang-orang Kristen, pimpinan gereja yang mereduksi arti mengalami Allah karena terjadi reduksi mengenai penghayatan kapan Allah hadir atau tidak hadir. Tuhan Yesus sudah berjanji pada saat memberikan amanat agung, aku menyertai kamu selamanya. Sehingga ketika kita merasa, kita menganggap kita nggak rasain apa-apa, bukan karena Allah tidak hadir, bukan karena Allah tidak mau kita mengalami Dia, tetapi karena ada sesuatu yang mengganjal di kita. Ada tembok di dalam diri kita sehingga kita susah mengalami Allah, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, menyanyi adalah salah satu tindakan menyembah Allah, tapi bukan satu-satunya. Kenapa sih waktu kita menyanyi, waktu musik dimainkan dengan begitu bagus gitu ya, kita kok bisa kayak merasa Tuhan tuh ada? Nah Bapak Ibu perlu ingat, tubuh kita berapa persen cairan? Berapa persen? 20%? Kalau cuma 20% kita dehidrasi, mati kita. Berapa persen tubuh kita cairannya? Hah?
70% ya. Terima kasih ya adik. 70%. Anda bayangin ya, imajinasi ya. Waktu musik dibunyikan, cairan itu biasanya apa yang terjadi? Getar dia. Sekarang Anda bayangin, musik ini main bagus banget ya, karena di planning, direncanakan, ada latihan dan sebagainya. Waktu musik dimainkan, apalagi dengan ada dentuman drum, tubuh kita, cairan di dalam tubuh kita ini bergetar semua. Dan ini ada berapa ratus orang. Semua cairan di tubuh kita bergetar, kemudian ada yang tadi nyanyi sampai begini kan? Tadi saya memuji Tuhan sampai begini. Karena cairan di dalam tubuh kita itu bergetar dan itu menimbulkan reaksi emosi. Apalagi ketika kita rame-rame seperti ini, saya menunjukkan sebuah movement karena musik mempengaruhi seluruh cairan tubuh saya. Teman di kanan, di kiri, depan, belakang juga sama. Akhirnya terjadilah sebuah reaksi. Reaksi ini kena ke emosi. Tetapi kita tidak bisa validasi. Karena Tuhan yang sentuh atau karena musik yang bagus sekali. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita jangan sampai salah tangkap. Menyanyi adalah salah satu tindakan dalam menyembah Allah, tapi bukan satu-satunya. Kita tentu saja mengalami Allah lewat berbagai macam nyanyian dan sebagainya. Karena nyanyian dan musik memang memiliki pengaruh kepada tubuh dan jiwa kita. Tapi sekali lagi menyanyi bukan segala-galanya. Sebab mengalami Allah tidak dibatasi lewat tindakan menyanyi. Di samping itu, Alkitab banyak menceritakan proses mengalami Allah dalam ibadah tanpa harus ada musik dan nyanyian. Salah satu kisahnya ada di Lukas 24 ayat 13-35. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Anda, Lukas 24 ayat 13-35. Saya akan membacakan bagian ini buat kita semua. Lukas 24 ayat 13-35. Kalau Bapak Ibu sudah siap Alkitabnya, boleh saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Karena Alkitab dibacakan artinya adalah Tuhan akan berkata-kata kepada kita. Dan biarlah dengan sikap berdiri kita menghormati Injil Lukas pasal 24. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Jemaat baca bersama saya 30-31. Ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya lanjutkan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kisah Alkitab ini akan memberikan kita 3 hal. Halangan mengalami Tuhan, cara mengalami Tuhan, dan dampak mengalami Tuhan. Dan semua ini kita saksikan di dalam kedua murid yang berjumpa dengan Yesus. Nah, halangan mengalami Tuhan kita bisa renungkan di bagian-bagian awal firman Tuhan tadi. Ya, ada misteri perjumpaan Yesus dengan kedua murid yang sedang jalan kaki pulang ke kampung Emmaus. Mengapa saya sebut misteri? Karena mereka nggak kenalin Yesus. Jarak dari Yerusalem ke Emmaus kurang lebih 11-12 km. Jalannya agak menurun karena kan Yerusalem dataran tinggi. Jadi mereka butuh waktu kurang lebih 4 jam jalan kaki. Jalan kakinya bertigaan. Nah, kedua murid itu tidak mampu mengenali Yesus. Nah, saya mau tanya ke adik-adik nih. Ya, adik-adik sekolah minggu, teman-teman remaja, pemuda-pemudi. Kira-kira kenapa mereka tidak kenal Yesus? Adik-adik boleh bantu saya? Kenapa mereka tidak kenal Yesus? Kan jalannya udah sama-sama. Kan ini kedua murid Yesus kan? Berarti mestinya mereka tahu suara Yesus kayak apa, bukan? Adik-adik mana ya? Boleh bantu saya? Kenapa mereka tidak kenal Yesus? Ada yang mau jawab gak? Gak ada yang mau jawab ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa saya dicuekin, gak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, karena tidak ada yang mau jawab, saya kasih ilustrasi satu ya. Tapi ini lebih susah lagi nih ilustrasinya. Karena saya perlu satu adik jadi sukarelawan. Boleh gak? Ada gak yang mau jadi sukarelawan? Yuk, jangan takut ya, ditemenin ke depan kok. Yuk, ada gak? Hah? Ada? Ini kesempatan lu khotbah sama pengkhotbah. Ada? Adik mau? Nggak mau? Takut ya? Hah? Atau boleh gak singer kita salah satu? Kamu boleh? Karena sapu tangannya sama, bajunya sama kamu. Yuk silakan yuk, terima kasih. Ya terima kasih, yuk kita berikan tepuk tangan ya. Izin ya, kamu balik ke sana. Musa akan tutup mata kamu dulu. Wah ini kurang panjang nih. Aduh. Papa ada sapu tangan gak papa? Gak ada ya? Kamu pegang, kamu gak boleh ngelihat ya. Pegang yang kenceng, pegang. Gak boleh lihat ya. Pegang ya. Oke. Sekarang kamu jalan sama saya. Kamu namanya siapa? Oh sorry, mikrofonnya mana tadi? Oh iya, kamu nyalain, betul. Oke, kamu namanya siapa? Jason. Ayo jalan. Jason, kamu kelas berapa, Jess? 7. Hah? 7. Kelas 7? Oh, tenang aja jalannya gak usah begini-begini. Ya, kelas 7 ya. Rumah kamu jauh gak dari sini? Deket. Deket ya? Bisa jalan kaki? Bisa jalan kaki? Bisa lah, pernah bisa? kok. Pernah jalan kaki? Pernah. Berapa menit? Apa? Berapa menit jalan kaki dari rumah ke gereja? Nggak tahu. Oh nggak tahu, berarti kagak pernah dong. Kamu Enggak, bilang tadi itu pernah. Sama Oma sambil makan gitu. Di mana gitu. Jelas gak ngomongnya?
Gak jelas ya, kamu ngomong apa sih? Kamu pernah jalan kaki atau enggak dari rumah ke gereja? Pernah. Pernah. Dari rumah ke gereja nggak pernah. Kalau Oh, dari ke gereja rumah nggak pernah. Kalau ke sekolah? Nggak pernah lah. Nggak pernah lah, apalagi ke sekolah gitu kan. Yo, dianterin terus lah ya. Yuk jalan ya. Oke. Kamu tanya apa saja ke anakmu. Kira-kira berapa kilo dari sini ke rumah? Nggak tahu. Ditanya tuh. Nggak tahu. Ini papa ya? Oke, terima kasih. Terima kasih udah boleh dilepas. Ini anak yang kenal orang tua ya. Ya, bersyukur ya. Oke, terima kasih Jason ya. Nah, saudara yang terkasih, Jason baru jalan berapa menit tadi? Kalau saya kan langsung tahu karena saya yang panggil kan. Ini musenya yang panggil, saya ajak jalan. Kemudian pas papanya ganti, papanya gak usah nanya banyak-banyak, langsung ini papa ya. Gitu kan. Nah, Anda bayangin, Tuhan Yesus jalan sama kedua murid ini hampir kurang lebih 4 jam loh. Kok dua murid ini gak kenal kalau itu Yesus? Kenapa? Hah? Kupingnya dipakein headphone kali gitu ya. Karena mereka sambil main gitar kali gitu ya. Kenapa? Coba Bapak Ibu adik-adik semua pikir. Kenapa jalan gitu lama tapi kok gak kenalin? Karena ini pertanyaan penting. Karena ini yang seringkali terjadi sama kita waktu kita ibadah. Kita beriman Allah kita hadir karena sudah janji. Dan janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Tetapi kenapa seringkali kita merasa, saya gak berasa apa-apa ya? Saya gak dengar Tuhan ya? Tuhan gak nyentuh saya ya? Intinya kita gak kenali bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu pertanyaan buat kita semua. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, cerita yang kita dengar ini aneh bin ajaib ya. Karena nanti Anda betul-betul renungkan, tapi ini jawaban dari firman Tuhan nih. Kita tidak bisa kenal dan kita tidak bisa mengalami Yesus karena kita tidak mengenal ya. Sorry, ini mesti jalan, nggak bisa jalan. Slide-nya bisa minta tolong. Bisa dibantu? Nah, itu dia ya. Karena kita nggak kenal, kita nggak ngalamin. Ya. Ini benar-benar cerita sesuatu yang aneh ya. Karena ini dua murid Yesus. Logikanya, namanya murid kan sering bersama Yesus toh, mestinya suaranya aja dia dengar, dia kenalin. Tapi ini nggak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau tidak kenal, kita nggak bisa mengalami Yesus. Kita nggak bisa mengalami Allah. Dan ini yang seringkali jadi halangan buat kita. Jadi ini halangan yang pertama nih. Kita datang ibadah bersama, tapi kita mengenal Allah itu segitu-segitu aja. 15 tahun yang lalu mengenal Allah adalah kasih. Memang Allah kasih selama-lamanya, tetapi kasih Allah itu banyak dimensinya. Nanti kita Natal akan ngomongin lagi kasih Allah yang begitu besar. Tetapi jangan lupa kasih Allah ini adalah kasih yang turun sampai ke bawah. Jadi ada dimensi Allah adalah kasih yang spesifik. Nah, apakah kita terus di sini terus? Ya, sama dengan adik-adik sekolah minggu. Tiap minggu sekolah minggu diajarkan Allah adalah kasih, belajar Alkitab dan sebagainya. Tetapi apakah pengenalannya di situ terus? Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu halangan yang pertama. Kalau kita nggak bisa mengalami Allah, jangan nyalahin gereja. Jangan nyalahin Allah. Jangan nyalahin sekolah minggu. Jangan salahin slausenya dan sebagainya. Jangan-jangan ada halangan di dalam diri kita. Nah, halangan kedua yang tidak kalah penting adalah mengapa mereka tidak mengenali Yesus, saudara yang terkasih, ada di ayat 17 sampai 24. Ini saya nggak tahu kenapa nggak mau ya. Bisa dibantu ya. Nah, itu dia. Jadi mengapa mereka tidak mengenali Yesus, ada alasan yang kedua, dan alasan ini lebih kompleks. Alasan sosial, politis, psikis. Tadi kita dengar muka mereka muram. Nah, pertanyaan lagi, mengapa muka mereka muram? Tadi pagi saya tanya jemaat di kebaktian jam 5.45. Ya, karena mukanya itu
saya nggak berani menghakimi ya, mukanya muram apa enggak, karena kepagian kebaktiannya, gitu kan. Masih pada ngantuk-ngantuk, apalagi paduan suara, tadi ada paduan suara tuh. Ya dari rumah mungkin udah bangun jam 4 pagi atau jam 3 pagi gitu ya. Apalagi kalau yang mesti ke salon dulu dan sebagainya gitu kan. Karena paduan suara gitu kan. Mukanya sepet semua. Gitu kan. Nah tadi pagi enggak ya, jangan salah paham Bapak Ibu ya. Ini mukanya muram, mukanya sepet kalau pakai bahasa Jakarta. Kenapa? Nah bukan Tuhan yang mau sengaja nggak mau dialami. Ya. Bukan Tuhan Yesus yang sengaja tidak mau dikenali. Tetapi muka mereka muram, itu yang kita perlu tanya. Karena dikatakan di ayat 16, ada sesuatu yang nutupin mata mereka. Jadi menarik nih, menutupi mata mereka, visual. Bukan kuping. Ya, bukan menutupi telinga mereka, tetapi mata mereka. Nah ayat 17b dibilang muka mereka muram, ini aspek psikis, psikologis. Lalu kita dengar jawabannya di ayat 19b sampai 24, kita makin paham. Kelihatannya ada kedukaan, kebingungan, ketakutan, kemalasan yang campur aduk jadi satu. Udah gitu ada berita mayat Yesus hilang. Jadi belum sempat memproses itu, kemudian ada berita tambahan. Nah kemudian mereka mengatakan, perempuan-perempuan mengatakan mayat Yesus tidak ada. Lalu ada malaikat. Nah di zaman itu kesaksian perempuan itu tidak masuk hitungan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi makanya mereka tuh nggak percaya sehingga mukanya muram. Selain itu mereka kecewa besar terhadap Yesus. Yesus bisa melakukan pengajaran luar biasa, mujizat luar biasa, tapi matinya konyol banget, dibunuh. Bunuhnya nggak tanggung-tanggung lagi, disalibkan. Cara pembunuhan, penghukuman yang paling penuh dengan penghinaan dan penuh penderitaan dan oleh Romawi lagi. Nah nampaknya Kleopas dan mayoritas orang Yahudi kekunci dengan ekspektasi bahwa Mesias harus seperti Raja Daud menang secara militer. Nah ekspektasi yang salah. Akhirnya mereka tidak teliti memperhatikan kitab suci. Nah ini yang menjadi poin buat kita perhatikan. Kita akan sulit mengalami Allah. Sekali lagi minta tolong dibantu karena ini nggak tahu kenapa. Halangan yang kedua adalah kita itu hadir ibadah karena untuk diri sendiri terus gitu loh. Ya. Jadi makanya kita susah sekali mengalami Allah di dalam ibadah. Kalau kita fokusnya kepada diri, egois. Kalau kita hadir untuk diri sendiri maka apapun yang dilakukan di dalam ibadah oleh para pelayan yang Tuhan pimpin, apapun sapaan Allah, kita nggak bisa tangkap. Ya. Ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan kita. Di dalam perjumpaan itu, aspek utama, aktivitas utama adalah conversation, kongko-kongko. Percakapan dengan Allah yang kita nggak bisa lihat. Percakapannya bagaimana caranya? Lewat firman, lewat liturgi dan sebagainya. Ibadah Kristen itu adalah sebuah dialog. Sebuah dialog. Dia dulu terkait Allah. Yang kedua, lo terkait sesama. Yang ketiga baru gue terkait diri sendiri. Ya, dialog. Jadi kalau ini kita balik, ya, lalu kita hadir untuk gue dulu, maka apapun sapaan Allah kita nggak bisa tangkap. Karena kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan apa yang kita bisa dapat, sibuk dengan berbagai keinginan egoistik pribadi dan sebagainya. Nah sama halnya dengan adik-adik. Ketika ke sekolah minggu, ketika bersama-sama ibadah pada hari ini bersama dengan orang tua, ketika kita datang ke gereja, aduh saya mau ketemu temen nih. Itu alasan masih bagus ya. Tapi kalau Anda ke gereja, ini kesempatan tidur dengan AC sepoi-sepoi. Ya. Nah ya kadang-kadang kita nggak bisa menghakimi juga ya. Ada bapak ibu senior di rumah tuh nggak bisa tidur. Karena di rumah nggak ada AC. Nah kalau di gereja itu damai. Damai, udah gitu duduknya paling ujung. Udah gitu datang pagian sedikit ya. Apalagi kalau bangunnya kepagian. Itu pasti ketiduran di sini, ya. Nah, ada hal-hal yang itu terjadi saudara. Tapi ini yang jadi pertanyaan kita. Waktu kita datang beribadah,
kita beribadah untuk gue dulu atau untuk dia dulu. Ya, ibadah Kristen itu dialog. Jadi kita baru bisa mengalami Allah dalam ibadah ketika kita hadir bukan untuk diri sendiri. Nah, prinsip ini nggak mudah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam zaman yang disebut sebagai on demand. Video on demand. Di sini Netflix masuk juga toh, seluruh Indonesia. Ya. Kemudian makanan on demand. GoFood, GrabFood. Kalau adik-adik yang on demand-nya apa di sini ya? Game on demand, gitu kan? Tinggal cari aja aplikasinya, kemudian tinggal download gitu kan? Nah, kadang-kadang adik-adik mungkin juga nggak perhatiin ternyata mesti bayar itu game ya. Dan kemudian ya orang tua yang bayar. Jadi apa-apa semuanya on demand. On demand itu berarti kan selama kita punya aplikasi, kita punya duitnya, kita bisa minta untuk segala sesuatu buat diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sikap ini tidak kita sadari dan mendarah daging, maka apapun yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita nggak bisa mengalaminya. Karena kita konsentrasi kepada diri sendiri. Nah, ini yang jadi pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu untuk diobrolin nanti setelah kebaktian selesai. Waktu Anda hadir kebaktian, apa sih motivasi Anda datang kebaktian setiap minggu? Apakah Anda datang karena kewajiban? Nah, saya nggak tahu ya adik-adik sekolah minggu di sini datang ke gereja itu apakah karena disiram pagi-pagi bangun ke gereja? Apakah begitu? Atau Anda disuruh catat khotbah? Udah gitu entah pengkhotbahnya disuruh tanda tangan. Bukti kalau saya sudah ke gereja, apakah begitu? Ya, mungkin seperti itu. Saya dulu dipaksa ke gereja, saya bukan orang gereja. Saya agama dari Konghucu, kemudian sembahyang agama Buddha. Jadi dipaksa ke gereja karena sekolahnya sekolah Kristen. Mama saya pilih sekolah Kristen karena nggak perlu pakai ongkos. Anak jalan sendiri ke sekolahan. Dan tiap tahun mama saya bisa datang ke sekolah itu nawar uang sekolah. Jadi ini jadi anak malunya minta ampun. Pokoknya kalau saya udah lihat mama saya jauh-jauh dari datang, wah ini nawar uang sekolah nih. Saya ngumpet langsung ke toilet Bapak Ibu. Ya, karena malu. Ya. Nah, jadi kenapa kita datang? Apakah karena kewajiban? Apakah karena disuruh? Apakah karena dipaksa? Itu yang saya kira kita perlu tanyakan kepada diri kita, saudara yang terkasih. Nah, selanjutnya saudara yang terkasih, untuk mengalami Tuhan kita perlu betul-betul memperhatikan bagaimana kita caranya tuh gimana ya mengalami Tuhan. Nah, ini saya lewatkan supaya tidak terlalu panjang. Cara mengalami Tuhan, saudara yang terkasih. Kita bisa mengalami Tuhan dalam ibadah ketika kita bersedia menerima teguran dari firman Tuhan. Tadi di ayat 25 sampai 31 kita dengar ya teguran Tuhan Yesus ada 3 macam ya. Hai kamu orang bodoh. Lamban banget sih kamu. Kamu gak percaya kok. Kan Nabi udah ngomong. Ngomong apa? Mesias harus menderita dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu bagian ini yang seringkali tidak mau diterima oleh orang Yahudi pada waktu itu. Artinya para murid atau minimal murid-murid pertama Yesus itu kan semuanya orang Yahudi. Mereka melakukan selective hearing. Ya, jadi mereka pilih yang enak aja. Ya, mereka pengen dengar, pengen benar-benar simpen yang enak buat telinga mereka, buat hati mereka. Jadi kedua murid itu mengalami hal serupa sebagai orang Yahudi. Yang positif dari kedua murid ini adalah mereka tidak tersinggung waktu ditegur sama Yesus. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah, kemudian si pengkhotbah ngomong begini, sorry ini karena ilustrasi ya. Hai kamu orang-orang bego, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Ya Anda sungkan aja ngomong sama saya ya. Coba saya ngomong itu terus ya. Orang bodoh, orang bego, orang tolol, orang wah pasti saya ngomelin, pasti nggak diundang lagi ke sini Bapak Ibu, ya. Karena terlalu kasar. Nah, tapi Yesus menegaskan kamu orang bodoh. Bodoh dalam artian bukan IQ-nya rendah ya. Jadi bodoh bukan IQ-nya rendah, bodoh karena telinganya tumpul. Cuma pengen denger yang enak. Nah, saya kalau mau tanya kepada adik-adik kita sekolah minggu, Anda suka gak kalau di ngomelin orang tua? Kalau di ngomelin papa mama atau sama akong ama atau sama lause di sekolah minggu, pernah gak ada dalam hati, ngomelnya jangan begitu dong. Pernah gak? Mana nih adik-adik, pernah gak begitu?
Ngomelnya lebih halus dong. Gitu gak? Hah? Enggak ya? Jadi kalau kamu di ngomelin begini aja gitu ya? Kalau kamu di ngomelin apa yang terjadi dalam hatimu? Boleh tahu gak? Bisik-bisik deh sini, bisik-bisik. Kan ada papa mama gitu kan, malu, takut gitu ya. Nah, jangan-jangan setiap kali kita mengalami pergumulan di dalam relasi kita dengan orang tua, ya, di ngomelin, mungkin dalam hati kita berharap, aduh coba ya papa mama ngomongnya tuh dalam tanda petik pakai bahasa orang dewasa. Ngomongnya coba lebih membangun dong, ya. Anak-anak tuh bisa ngajarin kita loh Bapak Ibu, ya. Anak-anak bisa ngajarin kita, jadi kita nggak boleh dalam tanda petik meremehkan kepekaan spiritual dari anak-anak kita. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, para murid melakukan selective hearing, berarti pertanyaan buat kita adalah, waktu kita baca firman, semoga Anda masih baca firman ya setiap minggu ya. Waktu Anda baca firman, waktu Anda dengar firman di dalam kebaktian, apa sih yang muncul dalam hati Anda? Mungkin banyak orang Kristen datar-datar saja. Karena khotbah juga setiap minggu kan, ya. Apalagi kalau nggak pernah ada khotbah tamu, khotbahnya yang itu lagi dan sebagainya gitu loh, ya. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, berarti kita perlu menguji sikap kita pada saat kita berhadapan dengan Alkitab baik PL maupun PB. Karena Nabi Yeremia pernah berkata, dan ini menjadi sebuah contoh buat kita. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Tadi kita memuji Tuhan. Ya, ada satu lagu, Sukacitaku. Nah, sukacita kita itu ada kaitannya gak dengan firman-Nya? Dan menjadi kesukaan hatiku, kata Yeremia, sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan semesta alam. Jadi mengalami Allah dalam ibadah betul-betul perlu kita perhatikan sikap, emosi, perasaan yang muncul waktu firman Tuhan diberitakan. Nah saya percaya tidak ada orang Kristen yang asing dengan kebenaran barusan. Tapi yang saya khawatir mayoritas orang Kristen belum mengalami Allah melalui pembelajaran firman Tuhan yang mendalam. Sebab ketika kita baca Alkitab, kita pakai cara pikir dagang. Cara pikir untung rugi yang seringkali mendominasi. Baca Alkitab susah sedikit ditinggalin. Dengar pengajaran yang terus mengajak kita bertobat, langsung tutup telinga, malas dengar. Sebab kita mendekati Alkitab belum dengan kesiapan diri bahwa kita harus ubah gaya hidup tertentu. Nah Bapak Ibu saya terkasih, bukan kita yang suka pendalaman Alkitab, kita senang sekali membedah Alkitab, seolah-olah kita lebih pandai dari Tuhan, enggak begitu. Kami yang berkhotbah di sini tidak lebih pandai daripada Bapak Ibu saya terkasih. Isi Alkitab itu adalah perkataan yang membedah kita saya terkasih. Ayat-ayat Alkitab membedah hidup kita. Jadi untuk mengalami perkataan Allah di dalam ibadah, kita perlu lengkap tindakannya. Baca, simak baik-baik, belajar, hormati, taati, hidupi atau lakukan. Tanpa kelengkapan tindakan seperti ini kita nggak bisa mengalami Allah di dalam ibadah. Nah bagusnya gereja Anda GKT meminta semua pengkhotbah untuk kasih 3 pertanyaan refleksi. Pertanyaan saya buat Anda adalah, diobrolin nggak setelah pulang dari kebaktian? Atau itu cuma menguap begitu saja? Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, mengalami Allah melalui perkataannya dirasakan oleh kedua murid. Kita baca sama-sama ayat yang ini. 1, 2, 3. Berkobar-kobar. Waktu kita baca Alkitab di rumah, waktu kita baca Alkitab di gereja dengar firman, hati itu berkobar gak sih? Jangan-jangan udah enggak ya? Nah ini salah satu tanda di dalam yang kita nggak bisa lihat. Cuma kita yang tahu. Hati kita itu berkobar atau tidak. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana sikap kita atas perkataan Allah di dalam ibadah bersama? Nah khususnya bagi Anda, kaum pria, bapak-bapak, kepala keluarga. Seberapa teguh pendirian iman bapak-bapak bahwa firman Tuhan ini harus menjadi diet rohani keluarga Anda.
Berapa besar kerinduan Anda menyiapkan makanan rohani bagi keluarga di tengah situasi dan kondisi sekarang? Apakah semua tanggung jawab sebagai imam keluarga diserahkan kepada para pendeta, para penginjil, atau bahkan, maaf, para suami, kalau diminta untuk pimpin doa di rumah, udah mama aja deh. Mama aja deh. Diminta untuk pimpin doa makan, udah koko. Udah Cici yang doa. Si bapak gak pernah mau mimpin doa. Kenapa? Karena dia takut salah. Takut salah, habis salah takut apa? Takut salah, habis itu takut apa? Takut malu. Ya, karena kadang-kadang nih, adik-adik nih sekolah minggu nih, ini juga perlu diperhatikan nih ya. Papanya lagi doa, terus diem sebentar, terus si anak, "Pak cepetan dong, lapar gue nih." Doa gitu kan. Atau papanya salah ngomong, cekikikan, ketawa-ketawa. Nggak boleh kayak begitu, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar sebagai satu keluarga. Nah, saudari para pelayan ibadah, ketika menyiapkan ibadah, saya banyak sekali melihat ini ketika pelayanan di gereja kontemporer ya. Jadi para pemusiknya kan jago-jago, ya, main musik, memuji Tuhan dan sebagainya. Begitu khotbah kelihatan langsung. Yang dibuka handphone, saya tahu kok jemaat itu nyatet atau jemaat itu browsing. Ketahuan dari sini loh, kelihatan. Ya untung di sini nggak ada yang buka handphone. Langsung kelihatan. Mata ini mata CCTV, apalagi 4 matanya gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu, banyak pelayan ibadah udah ngiringin gitu ya. Kemudian kan mereka duduk gitu kan. Kebanyakan kalau gerejanya kecil duduknya di belakang. Duduknya di belakang mereka nunduk gitu loh. Tapi kelihatan tangannya. Kalau begini ngapain? Scrolling. Either Facebook dia liatin satu-satu update orang, IG orang dia stalking gitu kan. Dia ngintip-ngintip dan sebagainya, ketahuan. Jadi para pelayan ibadah mari kita hati-hati dengan hal ini. Ya, dari luar kelihatan rajin. Tapi jangan-jangan begitu firman disampaikan, hatinya udah gak berkobar kepada firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka pelayanan kita mau sehebat apapun udah gak berkenan di hadapan Allah, saudara terkasih. Nah, tanggapan kedua murid atas penjelasan Yesus ketika ditegur, tanggapannya itu bukan cuma tidak tersinggung ya, ini tanggapan yang baik. Tetapi lebih jauh lagi, kedua murid undang Yesus masuk ke rumah untuk makan, ayat 29-31. Dan inilah momen yang ajaib, saudara terkasih. Mereka baru kenal Yesus waktu makan. Nah, saya tanya lagi ke adik-adik. Di depan jalan hampir 4 jam gak kenal Yesus. Begitu makan baru kenal Yesus. Kenapa? Kenapa? Boleh jawab. Nyalain aja mikrofonnya, jawab. Kenapa adik-adik? Kenapa waktu makan baru kenal? Bapak boleh jawab Bapak, silakan Pak. Kamu mau jawab atau Bapak yang mau jawab? Karena di depan muka bercakap-cakap. Nah kita orang Asia, kalau Anda diundang perjamuan makan itu perasaannya apa? Anda berasa Anda orang penting banget kan? Karena diundang makan. Nah ini kan budaya Asia ya, Alkitab kita ini budaya Asia saudara terkasih. Makan minum itu penting. Nah pada saat makan minum, karena ini sesuatu yang penting, tapi ada tindakan Tuhan Yesus yang unik. Yang membuka mata mereka akhirnya kenal. Jadi setiap kali ada perjamuan bersama Yesus, kalau Yesusnya ada di situ, Yesus ambil roti, mengucap syukur, memecah, memberikan. Tindakan visual ini yang membawa memori mereka ke belakang. Setiap kali ada perjamuan dengan Yesus, Yesus selalu tindakannya seperti ini. Ambil roti, mengucap syukur, pecah, bagi. Jadi dengan kata lain, ini kan sebuah ritual perjamuan Paskah Yahudi, ya. Jadi perjamuan makan yang ditulis di sini adalah ada kaitannya perjamuan di kitab Keluaran pasal 12. Jadi Yesus melakukan perjamuan dan memaknai ulang perjamuan dalam kaitan dengan tubuh dan darahnya. Jadi waktu Yesus lakukan 4 kata kerja ini, murid-murid kebuka matanya. Dengan kata lain, visual lewat gestur waktu perjamuan
itu sudah masuk ke dalam memori mereka. Begitu visual itu dimunculkan lagi, memorinya kebuka semua. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang menunjukkan bahwa orang Kristen Protestan tidak pernah boleh anti ritual. Kita gereja reform karena kita membawa tradisi dari barat ya. Ritual itu dianggap sebagai kesalehan yang rusak oleh para tokoh reformasi. Tapi kalau kita belajar lebih dalam mengenai peristiwa reformasi dan setelahnya, banyak tokoh di dalam tokoh reformasi itu tidak anti ritual secara total. Jadi ini yang perlu jadi pelajaran buat kita. Tapi poin mengalami Allah dalam bagian ini intinya adalah kita bisa mengalami Allah ketika perjamuan. Kenapa? Karena momen perjamuan adalah puncak mengalami diri Allah yang sudah berkorban buat manusia. Nah saudara yang terkasih, perjamuan merupakan lanjutan logis dan percakapan yang intim. Nah ketika Yesus lakukan sesuatu, memori mereka kebuka semua. Tapi Yesusnya tiba-tiba hilang. Ya, ini misteri lainnya di dalam Lukas 24. Nah yang luar biasa saudara yang terkasih, melalui perjamuan sebenarnya kita ditolong memaknai masa lalu dari kacamata penebusan dan pengampunan di dalam tubuh darah Yesus. Pada saat yang sama kita diundang menatap hari depan. Karena Tuhan Yesus di kitab Wahyu mengatakan bahwa nanti akan ada perjamuan kawin anak domba. Buat kita orang Kristen yang bertahan sampai kita mati, kita akan ikut ke dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi kalau kita nggak bertahan sampai ujung, terbukti bahwa kita nggak benar-benar Kristen. Dan kemudian Bapak Ibu melalui perjamuan kita diajak mengalami klimaks relasi dengan Allah di masa kini. Jadi setiap kali perjamuan dilakukan, Allah itu menyatukan masa lalu, masa kini, masa depan. Dijadiin satu. Mengalami Tuhan waktu perjamuan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu adalah, waktu Anda ikut perjamuan, Anda ikuti perjamuan itu sudah hanya sebatas formalitas kah? Atau Anda itu punya kayak kerinduan, Tuhan hari ini perjamuan loh. Tuhan terima kasih ya, saya mau dijamu engkau di mejamu. Jadi meja perjamuan yang di depan ini bukan meja si pendeta Bapak Ibu. Ya, itu meja Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, perjamuan itu menjadi statement dari Allah. Bahwa ia sudah menerima kita di dalam Yesus Kristus. Berarti ada rekonsiliasi. Jadi setiap kali kita ikut perjamuan, kita diingatkan. Allah sudah berdamai dengan kamu melalui Yesus. Oleh karena itu, kamu berdamai dengan orang lain dan kamu berdamai dengan diri sendiri. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, sayangnya mayoritas gereja reform di Indonesia melayani perjamuan kudus itu frekuensinya ada yang setahun 4 kali, ya 2 bulan sekali, sebulan sekali. Padahal perjamuan adalah momen klimaks dan terpenting untuk mengalami Allah dalam ibadah. Bahkan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memberitakan Injil, saudara yang terkasih. Nah ini yang jadi pertanyaan buat saya terhadap gereja Protestan. Kalau perjamuan kudus itu adalah momen memberitakan Injil, kenapa nggak mau setiap minggu? Nah tentu Anda harus belajar sejarah, ya kenapa tidak setiap minggu dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa sampaikan di sini. Yang terakhir, kalau memang kita betulan mengalami Tuhan, pasti ada dampaknya. Nah poin terakhir ini adalah validasi atas segala aktivitas kita di dalam ruangan ini. Kalau yang ketiga ini Anda tidak alami, berarti Anda cuma merasa ngalami Allah di ruangan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi Bapak Ibu yang ketiga ini ada di ayat 32 sampai 35. Dampak itu adalah bukti mengalami Allah secara real. Ketika Yesus menghilang setelah pecah roti, membagikan roti, kedua murid ngapain? Ayat 33, mereka bangkit langsung balik lagi ke Yerusalem. Jalan lagi 4 jam. Jadi hari itu mereka jalan kurang lebih 8 jam. Mereka langsung balik ke Yerusalem, mereka mencari komunitas murid lainnya, memberikan kesaksian. Betul Yesus bangkit dan Yesus ketemu dengan kami, udah gitu diceritain.
membagikan kesaksian. Dengan kata lain, ini dampak yang krusial untuk kita periksa dalam hidup kita. Kalau betul kita mengalami Allah dalam ibadah bersama, dampak psikis pasti ada. Kedukaan kedua murid berubah menjadi kesukaan. Dan mereka membagikan kesaksian. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang terkasih, ibadah yang betul-betul ada mengalami Allah, ujungnya adalah misi kesaksian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kedukaan kita, kebingungan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita bisa diubah oleh Allah kalau betul kita mengalami Allah di dalam ibadah bersama. Tetapi kedukaan itu berubah menjadi kesaksian ketika kita memberikan kesaksian. Ya, kedukaan berubah menjadi kesukaan ketika kita melakukan kesaksian. Jadi ini bukan otomatis begitu saja. Ya, balik lagi kepada urusan nyanyian dan musik. Banyak dari kita merasa kita bersuka cita di dalam ibadah karena kita di-inspire dengan pemimpin yang ada di depan, dengan musik dan sebagainya. Tetapi nanti dulu Bapak Ibu, itu semua bisa palsu kalau tidak ada poin yang terakhir ini. Ya. Nah buat adik-adik sekolah minggu, setelah Anda pulang dari sekolah minggu, setelah pulang dari ibadah, gimana sikap saudara-saudari? Apakah kamu itu masih terus sedih karena habis ngomelin papa mama? Atau ada satu perubahan di dalam hati, oh iya saya tadi ngomelin karena begini jangan-jangan. Jadi ada introspeksi. Dan kemudian kita penuh dengan keyakinan iman bahwa papa mama itu marahi saya pasti untuk kebaikan saya. Tetapi tentu papa mama orang tua juga perlu introspeksi ya. Kenapa marah-marah melulu? Ya. Kalau di rumah, papa mama itu selalu marah-marah. Jangan-jangan yang masalah bukan anaknya, tapi orang tuanya yang masalah. Ya, karena urusan kerjaan, urusan gereja, urusan dari luar dibawa pulang ke rumah. Anak gak salah, anak disalah-salahin dan sebagainya. Mari sama-sama periksa diri, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi intinya adalah kalau kita betul mengalami Allah, harus ada dampak psikis itu. Kedukaan berupa menjadi kesukaan. Bagaimana caranya? Kedukaan berubah menjadi kesukaan melalui kesaksian. Jadi setiap kali pulang ibadah, kalau memang betul Anda mengalami Allah, coba bagikan cerita kepada orang lain. Ya, bagikan cerita kepada anggota keluarga. Bagikan cerita, bagikan apapun yang Anda tangkap di dalam ibadah, dan kemudian itu menjadi cerita iman yang menyaksikan kepada orang banyak. Bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan yang hadir di dalam seluruh ibadah kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan izinkan kita mengalami Allah di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau begitu sabar mengajarkan kami. Mampukan kami untuk betul-betul menangkap isi hati-Mu, supaya kami boleh mengalami Engkau dengan kebenaran, bukan kepalsuan. Tuhan tolong kami. Saya undang jemaat berdoa secara pribadi. Kalau Anda duduk bersama dengan keluarga, Anda boleh pegang tangan anggota keluarga Anda dan kemudian berdoa dalam hati masing-masing. Supaya boleh merespons firman yang baru Anda dengarkan. Silakan berdoa merespons apa yang Anda dengarkan dari Tuhan. Bapa Surgawi, dengarlah doa umat-Mu menanggapi seluruh firman yang Kau berikan. Bantu setiap kami untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.